Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan yang ada pada teks observasi. Ya. Yang pertama itu ada nomina, adjektiva, verba, kata kopula, istilah teknis, kalimat simpleks dan kompleks. Kita akan membahas tentang nomina. Nomina ini itu kata benda, semua kata yang dibendakan. Ya, ini kata benda. Terus yang kedua, adjektiva. Adjektiva ini adalah kata sifat. Ingat kata kuncinya, biar untuk mempermudahkan adjektiva itu seperti apa. Dia bisa ditambah dengan kata sangat atau lebih. Misal, cantik, sangat cantik, lebih tinggi. Nah, itu bukan menyatakan nomina untuk membedakannya ya dengan adjektiva. Kalau dia bisa ditambah kata sangat atau lebih, berarti itu adalah adjektiva atau kata sifat. Ya. Yang ketiga, verba. Verba ini adalah kata kerja. Kalau di bahasa Indonesia, kalau itu kalian suka dengan predikat. Nah, itulah sama dengan verba. Verba di sini dibagi menjadi dua, verba material dan verba keadaan. Kalau verba material, berarti dia melakukan tindakannya, melakukan sesuatu. Misal membaca, bernyanyi, itu verba material. Dia melakukan aktivitasnya, melakukan suatu tindakan. Tapi kalau verba keadaan, dia yang menyatakan tentang keadaan dirinya. Sakit, nah itu menyatakan verba yang keadaan. Terus yang kata kopula. Kata kopula ini kata yang menjelaskan sesuatu. Misal, ada kata kuncinya yaitu adalah, iyalah. Nah, itu kan menjelaskan tentang sesuatu. Misal kalian mau ambil kunyit, berarti kalian harus menggunakan kata kopula di dalamnya, yaitu adalah. Misalnya kunyit adalah atau kunyit merupakan. Nah, itu contoh dari kata kopulanya. Yang ketiga, istilah teknis. Istilah teknis ini ya, istilah teknis ini istilah yang sering digunakan di dalam biologi, misalnya bahasa-bahasa Latin yang lainnya. Di sini kita ambil contoh kunyit. Kita taunya kunyit kan, padahal kunyit itu ada nama lainnya. Bisa di sini curcuma long. Nah, itu nama lain daripada kunyit ya. Terus kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalian sudah pelajari ini di SMP, cuma namanya saja yang berbeda. Kalau di SMA itu kalimat simpleks dan kompleks, tapi kalau di SMP itu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Di sini kita bahas tentang kalimat simpleks. Kalimat simpleks ini sama saja dengan kalimat tunggal, karena dia terdiri dari satu verba, satu predikat. Ya, satu verba atau satu predikat. Kedua, ada kalimat kompleks atau juga disebut juga dengan kalimat majemuk. Ingat, kalimat majemuk ini ada dua jenisnya. Kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat kompleks itu harus lebih dari satu verba. Ya. Kalau dia di sini ada paratatik, itu sama saja dengan majemuk setara. Kalau hipotatik, dia bertingkat, majemuk bertingkat. Untuk membedakannya hanya di konjungsinya. Dia mempunyai konjungsi masing-masing. Ya. Saya paratatik, dia ada kata konjungsi dan, tetapi. Ya. Tapi kalau hipotatik, dia bisa meskipun, ya. Masih banyak yang lainnya untuk konjungsi dari meskipun dan ini walaupun ya di hipotatik ini atau yang bertingkat. Ingat, paratatik setara, hipotatik bertingkat. Simpleks itu tunggal, kompleks itu majemuk. Ya. Kita kembali ke contoh soal. Contoh soal kalimat simpleks. Juga kalimat simpleks kan tunggal ya, terdiri dari satu verba. Ani membaca buku. Verbanya kan ini, membaca. Satu verba kan dia atau satu predikat. SPO. Ini membaca ini merupakan satu predikatnya. Makanya dia simpleks ya. Kemudian yang kedua, contoh kalimat kompleks.
Berarti dia harus lebih dari 2 perba. Kita lihat, pakailah baju yang kamu punyai tetapi harus tetap sopan. Perba yang pertama, pakailah baju yang kamu punyai tetapi harus tetap sopan. Ya, dia mempunyai 2 perba, 1, 2. Konjungsinya tetapi, berarti dia termasuk ke dalam majemuk, setara atau paratatik. Ya. Ingat, diulangi lagi bahwa kalau simple itu sama saja dengan kalimat tunggal. Kalau dia kompleks sama saja dengan kalimat majemuk. Majemuk itu ada 2, setara dengan bertingkat. Kalau setara dia disebut juga paratatik. Kalau dia bertingkat disebut juga hipotatik. Ya. Konjungsinya yang membedakannya hanya konjungsinya saja. Cukup sampai di sini dulu penjelasan hari ini. Masalah tugas nanti kita kembali ke Google Classroom. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.